Kemudian selamat datang saya ucapkan kepada seluruh tim Grade Edu yang telah terlibat. Selamat datang saya ucapkan kepada 800 menti terbaik ya, 800 menti terbaik yang telah lolos pada proses seleksi program studi independen bersertifikat bersama Grade Edu. Terima kasih teman-teman semua telah bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara kita, boleh dong mungkin dari teman-teman aku minta ketersediaannya ya buat on cam dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang pada Internal Onboarding Program Studi Independen Bersertifikat bersama Grade Edu dengan tajuk Bisnis Berkelanjutan dengan Teknologi Hijau. Oke, saya Cahya Aulia Steneka Putri yang akan menemani teman-teman selama kurang lebih dalam waktu 1 jam ke depan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Ade Irma Satyanegara selaku dari CEO Grade Edu. Kemudian selamat datang saya ucapkan kepada seluruh tim Grade Edu yang telah terlibat. Selamat datang juga kepada 800 menti terbaik yang telah lolos pada proses seleksi program studi independen bersertifikat bersama Grade Edu. Terima kasih teman-teman semua telah bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Mungkin sebelum memulai acara kita, aku ingatkan kembali dari teman-teman bisa minta tolong buat di on cam ya kameranya biar saling melihat dan saling mengenal gitu satu sama lain. Oke. Ini masih ada beberapa ya yang belum on cam, mungkin seiring berjalannya waktu bisa diminta buat on cam aja. Oke. Mungkin karena semuanya terlihat udah sangat berantusias gitu ya, nggak sabar nih buat mendengarkan hal-hal yang akan disampaikan oleh tim dari Grade Edu. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya kayak sebenarnya Grade Edu itu apa sih? Dan Grade Edu itu bergerak di bidang apa gitu ya? Mungkin nanti dari kami akan menampilkan sebuah cuplikan video. Nanti dari teman-teman bisa langsung menyimak gitu ya, menyimak dengan baik dan benar sampai akhirnya nanti teman-teman bisa tahu oh ternyata Grade Edu ini bergerak di bidang ini dan ternyata programnya itu apa ini gitu ya, udah tahu. Oke. Nah, mungkin nanti videonya akan segera launching ya. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman. Indonesia, negara dengan berbagai sumber daya dan populasi. Bonus demografi menjadi tantangan bagi negeri ini. Meledaknya jumlah individu usia produktif menggiring kita pada banyak perubahan dan penyesuaian. Kolaborasi antara teknologi dan pendidikan mendorong berbagai terobosan, membawa ekosistem baru global di mana metode belajar telah menembus ruang dan waktu. Tidak terbatas pada tatap muka, namun berkembang menjadi dalam jaringan. Kini, jutaan ilmu pengetahuan ada dalam genggaman tangan. Berkontribusi meningkatkan kualitas generasi inovatif, kami ada menjawab tantangan masa depan. Melalui Grade Edu, kita dapat mempelajari berbagai ilmu baru dari para ahli di banyak bidang hingga membagikan keahlian yang kita miliki kepada para peserta. Kini, para pengajar profesional dengan beragam latar belakang, keahlian, dan profesi dapat aktif membuat kelasnya sendiri, sehingga dapat menyajikan beragam pilihan kelas dari para ahli di bidangnya kepada para peserta. Grade Edu menghadirkan workshop dan video belajar yang berkonsentrasi untuk meningkatkan soft skill dan hard skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan dan karir lainnya. Beragam kategori workshop kami sediakan. Dari sebuah langkah kecil, kami menjadi bagian evolusi metode pembelajaran, beradaptasi dengan teknologi, mengubah pola pembelajaran tatap muka menjadi digitalisasi.
bersinergi dengan berbagai stakeholders, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan dalam dunia pembelajaran. Kelak bukan hanya sekedar asa, namun terwujud nyata. Oke, gimana teman-teman? Keren kan ya? Sekarang udah tahu apa gitu Grade Edu, dan Grade Edu bergerak di bidang apa, program apa aja sih yang dijalankan oleh Grade Edu. Ya, semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik dan benar sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebelum menonton video ini udah bisa terjawab gitu ya. Oke. Mungkin dari melihat video tadi, teman-teman udah menyaksikan, semoga teman-teman menjadi semakin yakin gitu ya, dan semangat gitu mengikuti seluruh pembelajaran yang disediakan oleh Grade Edu selama kurang lebih nantinya sekitar 5 bulan ke depan gitu ya. Kalau tadi kita udah berkenalan dengan Grade Edu, sekarang saatnya kita mendengarkan sambutan dari sosok visioner di balik Grade Edu. Kira-kira siapa ya? Oke, jadi sosok visioner itu adalah Ibu Ade Irma Setianegara. Mungkin kepada Ibu Ade selaku dari CEO Grade Edu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Caul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. itu tadi Kak Caulnya agak berlebihan tuh ya. Salam kenal dari kami Gritedu, salam kenal dari saya. Selamat bergabung di program studi independen bersertifikat MSIB bersama Gritedu. Insya Allah kita akan bareng ya teman-teman sampai akhir tahun ini. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan maksimal begitu ya, karena akan banyak sekali manfaat yang teman-teman dapatkan melalui program ini. Saya dulu kuliah kan belum ada yang begini-begini ya. Jadi teman-teman harusnya merasa sangat beruntung, bersyukur karena di saat teman-teman kuliah program yang sangat berguna ini diselenggarakan oleh pemerintah. Kalau dulu itu mungkin teman-teman sekarang juga sering dengar istilah ada salah jurusan, kemudian susah cari pekerjaan. Masih dengar nggak kira-kira teman-teman pembahasan soal itu? Saya pikir masih sering dibahas ya. Nah, oleh karena itu supaya teman-teman yang merasa kira-kira nanti saya akan bekerja sebagai apa ya? Kira-kira masa depan saya akan kemana ya? Kira-kira selain misalnya yang jurusannya pendidikan misalnya, selain jadi seorang guru, saya jadi apa ya? Yang secara penghasilan juga eh, sangat eh, baik begitu ya. Karena kan teman-teman juga salah satu targetnya pasti ingin punya penghasilan yang baik. Dan secara lapangan pekerjaan juga terbuka, secara eh, kebutuhan juga tinggi. Nah, ini Gritedu akan mengajak teman-teman untuk belajar 3 skill yang kira-kira di masa depan itu akan sangat dibutuhkan begitu. Eranya kan era teknologi begitu ya, jadi harusnya teman-teman juga mulai aware begitu ya dengan skill-skill apa sih yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, ini teman-teman kan juga akan terhubung dengan banyak sekali kawan-kawan yang berasal dari lintas perguruan tinggi, lintas daerah. Nah, ini juga teman-teman harusnya memanfaatkannya dengan sangat maksimal begitu ya, untuk sama-sama berbagi peluang, berbagi kesempatan. Siapa tahu ada temannya yang tinggal di Jakarta, membagikan informasi kepada teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa atau misalnya di luar Jakarta begitu. Ini ada peluang nih teman-teman. Mau nggak benefitnya ini dan seterusnya. Nah, teman-teman kan juga nanti akan dibimbing oleh mentor, oleh expert yang juga sangat berpengalaman. Nah, saya berharap
Grade Edu berharap teman-teman juga bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik begitu. Karena kan kakak-kakak mentor, kakak-kakak expert ini kan yang sudah berkecimpung di dunia ini cukup lama begitu ya. Nanti kalau teman-teman misalnya yakin dan percaya diri teman-teman bisa menjadi yang terbaik di antara peserta yang ikut program ini, kan tidak menutup kemungkinan juga akan direferensikan oleh expert dan mentor masuk kerja atau magang di perusahaannya sekarang. Nah, harapan kami tadi mudah-mudahan teman-teman bisa maksimal mengikuti program ini sampai akhir tahun. Selain itu, teman-teman kan juga dari sejak awal juga sudah disampaikan benefit apa saja yang akan didapatkan selama mengikuti program ini. Ada 4 sertifikat yang teman-teman dapatkan. Ada sertifikat BNSP, kemudian ada sertifikat internasional, ada sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup soal lingkungan. Nah, nanti teman-teman selain diajarkan soal teknologi, diajarkan juga bagaimana teknologi yang ramah lingkungan. Nah, ini juga expertnya juga sangat berpengalaman, jadi pastikan teman-teman tidak melewatkan satupun agenda dari rangkaian pelaksanaan studi independen Grade Edu selama 6 bulan ke depan. Teman-teman nanti kalau ada yang ingin disampaikan, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin dibantu, jangan sungkan untuk menyampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan semaksimal mungkin memberikan layanan terbaik buat teman-teman. Mohon maaf juga kalau selama ini banyak kekurangan yang kami berikan. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kami akan memperbaiki kekurangan kami dan teman-teman insya Allah selesai program ini juga akan mendapatkan banyak hal bersama Grade Edu. Oke, supaya tidak buang-buang waktu di akhir sambutan saya ini, di akhir saya membuka secara resmi pelaksanaan studi independen cycle 5 kerjasama Grade Edu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, program ini saya buka secara resmi. Oke, terima kasih Mbak Ade atas sambutannya. Jadi betul ya, nanti teman-teman bakal dipandu oleh expert yang emang udah berpengalaman gitu di bidangnya. Oke, nah perlu teman-teman tahu juga program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB merupakan program persiapan karir yang komprehensif dan memberikan kesempatan gitu ya bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan jaminan nantinya itu bisa dikonversi ke dalam bentuk SKS perguruan tinggi teman-teman sekalian. Seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya fungsi kampus yang teman-teman rasakan di kampus masing-masing itu akan dialihkan gitu nantinya kepada Grade Edu selama 5 bulan ke depan kayak gitu. Nah, tentunya dengan pengalamannya lebih baik karena teman-teman akan belajar bersama expert gitu ya, kayak yang tadi udah aku bilang, belajar bersama expert dan mentor yang emang udah berkecimpung gitu di bidangnya. Nah, sebenarnya dari teman-teman mungkin masih ada pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan sedikit, apa aja sih yang dilakukan dan dikerjakan oleh menti gitu nantinya ketika bergabung dengan program studi independen ini selama kurang lebih 5 bulan ke depan. Oke, mari kita saksikan ya rekap dari kegiatan dan aktivitas dari kakak-kakak alumni studi independen bersertifikat cycle 3 melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan.
angkat tangan secara cepat juga. Yang banyak menjawab dia bisa mendapatkan hadiah pada hari ini gitu sih. Dari teman-teman ada yang ini nggak, materinya ada pertanyaan nggak atau yang sulit nggak? Ini materi ada 2 ya teman-teman ya? Motion sama UX Writer. Itu Kak, yang kayak masih ke prototype-nya Ini sih wireframe kalau yang saya buat Kak. Ada splash screen, onboarding, homepage, promo, perintahnya suruh membuat 6 wireframe ini. Gimana teman-teman? Seru banget kan? Pasti teman-teman udah nggak sabar gitu ya buat mengikuti programnya gitu. Nah, mungkin tadi gambaran secara singkatnya gitu ya, yang program yang akan teman-teman ikuti dalam waktu 5 bulan ke depan gitu. Seru banget kan? Oke, mungkin dari teman-teman ada yang berpikir kayak, ah ini hoax kali, atau ah ini nggak bener kali. Bener, ini tuh bener ya. Jadi habis ini kita akan dengarkan langsung dari buktinya. Ada salah satu perwakilan mungkin ya dari kloter sebelumnya nanti akan menyampaikan dan berbagi pengalaman gitu. Kira-kira gimana sih rasanya magang gitu ya, magang bersertifikat Kampus Merdeka tuh kayak gimana sih? Oke, mungkin langsung aku sapa kali ya dari UI UX dan Data Analis untuk voter sebelumnya sebagai nominasi Best Student. Ada Kak Roja Putri Cintani. Halo Kak Roja. Halo Kak, selamat pagi. Halo pagi. Gimana Kak Roja kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Oke, oke, oke. Gimana Kak Roja pengalamannya setelah mengikuti magang gitu ya? Setelah mengikuti studi independen di Grade Edu itu seperti apa? Mungkin Kak Roja bisa sharing ya ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain itu kegambar gitu. Gimana sih serunya? Boleh Kak Roja? Oke. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas tawaran dan undangannya kepada tim Grade Edu, karena dengan kesempatan kali ini saya dapat sharing dengan teman-teman di MSIB Batch 5. Oleh karena itu sebelumnya saya ingin mengenalkan, nama saya adalah Roja Putri Cintani, biasa dipanggil Roja. Saya mahasiswi Teknik Informatika semester 7 dari Universitas Pancasila. Saya merupakan lulusan studi independen Data Analitik batch 3 kemarin. Halo semua teman-teman studi independen. Jadi di sini saya ingin sharing ya. Informasi yang paling umum kita dapat dari studi independen itu kan pasti belajarnya online ya. Nah, tapi yang pasti walaupun kegiatannya online, semangat belajarnya juga harus tetap ada ya. Karena kan kita ini udah dapat keuntungan ya, yaitu konversi 20 SKS. Maka jangan sampai nih kita nyanyain kesempatan ini, karena yang rugi pasti kita juga. Saya itu mengikuti kegiatan program data analitik dengan proyek akhirnya adalah membuat deck rekomendasi dari hasil analisa data. Kita semua itu belajar dari awal juga, mulai dari pengenalan yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Jadi jangan takut kalau emang ada yang nggak paham dalam pembelajarannya, lebih baik bertanya langsung daripada bingung nanti pas ngerjain tugasnya. Selama kita belajar itu juga dibimbing dan diajar oleh para expert yang sangat luar biasa. Dan ternyata tadi saya lihat videonya tuh expertnya data analitik masih sama nih. Ada Pak Arif, Kak Adam, dan Kak Nasmi. Mereka semua itu orang-orang yang hebat dan sabar ngajarin kita semua di kelas. Karena kita semua itu dari jurusan yang berbeda-beda. Jadi benar-benar harus pelan-pelan banget tuh dalam ngajarin pembelajarannya. Supaya kita tuh semua dapat paham pembelajaran yang sama. Nah, selama pembelajaran kita juga tuh ada mentor. Nah, mentor saya tuh orang seru banget kemarin, namanya Kak Sinta. Itu dia benar-benar bimbing tim kami, kelompok kami itu dari awal kegiatan sampai di final project akhirnya. Nah, itu juga kan tadi udah sempat dijelasin ya oleh pihak Grade Edu bahwa benefit kita tuh juga nambah nih kayaknya sertifikatnya jadi 4, ya kan? Itu
itu lumayan banget buat nambah poin SKPI di kampus kan. Jadi selain dari sertifikat itu, ada hard skill-nya, ada soft skill-nya, ada uang saku, dan merchandise yang lain. Tuh. Nah, hasil dari saya mengikuti program studi independen selama 1 semester itu sangat-sangat memuaskan. Kenapa? Pertama, saya tuh bisa terpilih menjadi salah satu peserta terbaik di kelas paralel ini. Terus hasil konversi SKS saya juga tuh aman banget di kampus. Dan berkat studi independen ini juga di batch 3, di batch 4 itu saya coba daftar MSIB kembali, dan alhamdulillahnya saya lolos magang di Bank Indonesia lewat MSIB batch 4 kemarin. Jadi buat teman-teman di sini semuanya, jangan pernah putus asa, jangan patah semangat. Kita harus yakin bahwa kita juga pasti bisa. Semangat teman-teman studi independen batch 5 Grade Edu. Oke, keren banget ya Kak Roja. Mungkin dari teman-teman bisa dibantu kasih reaction-nya ya. Keren banget tuh, tadi Kak Roja udah berproses gitu ya. Benar yang tadi Kak Roja bilang, kita itu diajarin dari awal, dari nol banget sampai akhirnya tuh kita bisa gitu ya. Nah tadi Kak Roja juga udah sharing pengalaman bahwasannya setelah dia eh, lulus gitu ya dari Grade Edu, terus dia keterima magang gitu ya Kak Roja di Bank Indonesia ya. Wah keren banget, semoga nanti dari teman-teman ada yang menyusul gitu ya seperti Kak Roja. Oke, nah terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak ya buat Kak Roja atas sharing pengalamannya. Oke, nah karena perkenalan Grade Edu tadi udah melalui company profile, terus kita juga udah melihat sekaligus mendengarkan kesaksian langsung gitu ya, testimoni dari kakak alumni kita. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah reminder tentang program yang akan teman-teman ikuti gitu loh, selama kurang lebih 5 bulan ke depan. Nah, kita akan mendengarkan secara singkat pemaparan programnya dari Vice President of Production Team oleh Mas Amrullah. Mungkin kepada Mas Amrullah waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Caul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kedengaran? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aman, alhamdulillah. Mas. Salatu wassalamu ala Rasulillah wala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman semua yang alhamdulillah pada pagi yang cerah ini bisa berkesempatan untuk berjumpa di ruang maya ini, di Zoom dan di YouTube dalam rangka untuk internal onboarding ya, studi independen saya kelima Grade Edu. Kenalkan saya Amrullah, VP Production sekaligus juga PIC untuk program studi independen saya kelima Grade Edu ini. Jadi kalau tadi atau sebelumnya teman-teman pernah nanya nih PIC-nya siapa ya, itu saya gitu. Jadi bisa dicantumkan namanya kalau dibutuhkan untuk surat menyurat di kampusnya. Dan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Ibu CEO yang sudah hadir bersama kita di sini, pada para expert dan mentor, teman-teman panitia yang alhamdulillah bisa membersamai sejak awal program ini kita rancang sampai di hari ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini, artinya teman-teman sudah lolos, program kita sudah akan mulai berjalan sejak hari ini sampai nanti di Desember begitu. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu CEO bahwa tidak banyak kesempatan yang bisa diambil oleh teman-teman kita yang sudah daftar gitu ya. Dan sedikit mungkin saya akan ulas. Kami dari Grade Edu hadir sejak tahun 2017 yang dimulai sebagai penyedia jasa bimbingan belajar. Dan pada medio 2018 sampai 2019 kita berkembang menjadi aplikasi untuk integrasi tutor dan murid. Dan pada 2020 karena satu dan lain hal kita juga terdampak oleh pandemi sehingga kita memutuskan untuk pivot ke pelatihan online untuk peningkatan hard skill dan soft skill, khususnya di digital skill seperti itu. Dan alhamdulillah pada 2021 kita menjadi mitra resmi dari Prakerja, dan 2022 pertama kalinya kami dari Grade Edu ikut di studi independen Kampus Merdeka, yaitu di cycle 3 begitu, dengan 2 program, UI UX dan data analis. Tadi ada salah satu alumni, Kak Roja, yang menjadi salah satu alumni terbaik di
di cycle 3 begitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah punya lebih dari 10.000 alumni dari berbagai macam program yang kita selenggarakan, mulai dari bootcamp, kemudian juga pelatihan offline, dan lain sebagainya gitu. Video course juga termasuk. Nah, di cycle 3 kita hadir dengan 2 program, yaitu data analis dan UI UX, dan kita juga disupport oleh lebih dari 15 expert dan mentor. Sebagaimana umumnya program studi independen, program kita juga terkomisi dengan 20 SKS. Ya, alhamdulillah pada cycle 3 kita meluluskan 202 alumni dari kedua program tersebut, yang mana para alumni kita dari cycle 3 itu berasal dari 89 lebih kampus di Indonesia. Di cycle 3 juga kita berhasil mengeluarkan lebih dari 38 final project, kurang lebih ya, 38 final project dari 2 program. Dan kebetulan di cycle 3 itu yang ikut sertifikasi BNSP atau uji kompetensi itu hanya di program data analis, dan alhamdulillah 90% peserta yang ikut itu lolos sertifikasi BNSP. Adapun yang tidak ikut, sebagian besar lebih karena tidak bisa hadir karena ada halangan lain sebagainya, bukan karena tidak lolos ikut uji kompetensinya. Ini menjadi capaian yang luar biasa bagi teman-teman alumni cycle 3 dan juga bagi kami dari Grid Edu, dan ini juga menjadi harapan nanti bagi teman-teman cycle 5 bisa jauh lebih baik lagi, karena di cycle 5 insya Allah kita akan hadirkan uji kompetensi atau sertifikasi BNSP ini untuk ke semua program begitu. Nah, di Student Center cycle 5 ini alhamdulillah teman-teman merupakan orang-orang terpilih dari 6.463 yang mendaftar di Grid Edu gitu. Dari 6.000 lebih tersebut, kita hanya pilih kurang lebih di 800 orang peserta, dan teman-teman yang hadir di sini adalah bagian dari 800 tersebut. Dengan pembagian 420 untuk program data analis, 320 di UI UX, dan 60 di program Solidity Blockchain Developer. Kita hadir dengan 3 program, tadi data analis, UI UX, dan blockchain developer, dan insya Allah kita akan disupport dengan lebih dari 40 lebih expert dan mentor begitu dari berbagai macam bidang. Kita juga nanti akan disampaikan oleh Kak Olive siapa-siapa saja expert dan mentor yang ikut membersamai kita selama kurang lebih 1 semester ke depan ini. Selain dari mentor-mentor technical skill, soft skill, kita juga hadir dari mentor-mentor atau expert dari bidang lingkungan, karena kita mengusung untuk tema kita di cycle 5 ini adalah bisnis berkelanjutan dengan teknologi hijau. Artinya kita ingin menyinkronkan antara kebutuhan talenta di bidang teknologi dengan teknologi hijau seperti itu. Dan alhamdulillah di cycle 5 ini kita juga hadir dari 204 lebih universitas, dan sama insya Allah akan terkonsumsi menjadi 20 SKS begitu. Teman-teman di cycle 5 ini akan kita support dengan lebih dari 10 benefit dan hadiah seperti itu untuk menyemangati teman-teman semua. Nah, kenapa sih sebenarnya program di cycle 5 ini kita update kayak gitu dari yang cycle 3, karena kita tahu bahwa kebutuhan talenta di bidang IT masih sangat tinggi kayak gitu. Sementara supply-nya masih terbatas lah barangkali begitu. Kemudian dari sisi mata kuliah sendiri masih ada tantangan untuk mensinkronisasikan dengan kebutuhan di dunia kerjanya begitu. Jadi teman-teman udah belajar nih di kampus, tapi ketika masuk ke dunia kerja perlu upgrade lagi, perlu menyesuaikan lagi begitu, karena tidak serta-merta apa yang sudah dipelajari di kampus itu bisa relevan dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, ini menjadi tantangan. Kemudian lebih dari 80% individu gagal dalam pekerjaan karena kurangnya kemampuan komunikasi. Nah, tidak hanya kebutuhan dari skill teknikal saja, soft skill juga menjadi challenge ya, menjadi tantangan untuk teman-teman fresh graduate ketika masuk ke dunia kerja begitu. Nah, khusus di cycle 5 ini kita memang mengangkat tema bisnis berkelanjutan dengan teknologi hijau, yang mana ini kita melihat pemerintah punya perhatian yang sangat khusus terkait dengan isu lingkungan. Ya, khususnya setelah dirilisnya Paris Agreement begitu, dan itu dilanjutkan dengan kebijakan green economy bagi pemerintah Indonesia. Ini juga kita support dengan hal demikian, artinya kita akan gabungkan gitu, akan kolaborasikan antara skill teknikal dengan perhatian kita terhadap lingkungan gitu. Kemudian
Berikutnya, apa sih learning objective atau program objektif dari 3 program yang sudah teman-teman ikuti, yang akan teman-teman ikuti selama 1 semester ke depan. Untuk learning objective UI UX, teman-teman akan bisa membuat portofolio berupa prototipe aplikasi, baik itu Android maupun iOS, dengan tema yang dijadikan studi kasus adalah yang berkaitan dengan isu lingkungan, begitu. Untuk di program data analis sendiri, learning objektifnya adalah teman-teman bisa membuat deck analisis dan rekomendasi berbasis data yang bisa berkontribusi meningkatkan value bisnis dan mengurangi dampak lingkungan. Sementara untuk program Solidity Blockchain Developer, learning objektifnya adalah teman-teman mampu membuat dan menjalankan smart contract project blockchain dengan bahasa Solidity dan berjalan di testnet untuk memudahkan transaksi terdesentralisasi dan berkontribusi bagi lingkungan. Nah, karena kita akan belajar kurang lebih di 5,5 bulan atau 1 semester begitu, teman-teman mesti memahami bahwa ada pembagian bobot yang menjadi kebijakan dari kami, terus juga mengacu pada arahan dari MSIB bahwa ada 3 bagian, ada presensi, ada learning stage, ada final project begitu. Nah, untuk presensi sendiri, kehadiran teman-teman itu punya kontribusi 40% terhadap penilaian gitu. Nah, sementara untuk learning stage atau materi, tugas, kuis yang dikerjakan selama kegiatan berlangsung itu punya kontribusi 30% terhadap penilaian. Itu berupa kuis, case study, tugas praktek dan lain sebagainya yang diberikan oleh expert nanti dan akan dinilai oleh mentor gitu. Nah, terakhir ada final project. Jadi di 2,5 bulan pertama itu teman-teman akan belajar dan mengerjakan tugas. Di 2 bulan terakhir akan ada final project, yang mana final project ini bobotnya 30%. Ini yang dinilai tidak hanya kesuksesan dari final project ini saja, tapi banyak aspek yang lain. Ya, diantaranya ada kolaborasi, keakuratan waktu penyelesaian, hasil dan presentasinya teman-teman semua. Ini bisa di-prepare gitu dari sejak awal bahwa oh ternyata yang dinilai bukan hanya karena gue pintar aja gitu ya, tapi banyak aspek yang lainnya gitu. Karena itu yang akan dibutuhkan nanti di dunia kerja. Nah, karena kita akan belajar dan berkolaborasi secara daring begitu ya, secara online, maka ini ada beberapa tools dan media yang akan kita gunakan secara intens nanti selama program ini berlangsung. Yang pertama itu ada Zoom meeting untuk sesi materi. Jadi sesi materi itu akan full pakai Zoom meeting di masing-masing program. Kita juga udah share ke teman-teman. Kemudian juga Google Classroom. Alhamdulillah kita sudah invite juga. Nah, jika ada yang masih belum bisa masuk ke Classroom, silakan menghubungi admin kami begitu. Kemudian kita juga gunakan Google Calendar untuk mengotomasi reminder buat teman-teman semua. Harapannya sudah nerima invitation Google Calendar semua ya. Jika belum juga silakan kontak admin supportnya begitu. Untuk sesi mentoring kita akan gunakan Google Meet dan selain itu kita juga akan disupport oleh YouTube dan LMS Grid Edu untuk akses recording playback materi yang sudah teman-teman ikuti. Mungkin bagi yang ingin mengulang materinya atau menonton manakala berhalangan hadir ketika sesi live-nya begitu. Nah, selain itu tools-tools lain secara spesifik di masing-masing program mungkin berbeda begitu ya, seperti data analis. Nanti teman-teman akan mengakses ada Looker Studio atau Google Data Studio sebelumnya, ada Google Collaboratory, ada Python, Jupyter dan lain-lain. Kemudian di UI UX ada Figma dan Miro. Di blockchain agak lebih banyak, ada Next.js, JavaScript, Ganase, Solidity, Hardhat, Microsoft Visual Studio, dan ini ada yang diinstal di laptop atau PC teman-teman, ada yang secara cloud kayak gitu ya, seperti Looker Studio, Google Collaboratory, Python itu insya Allah kita akan usahakan dijalankan di cloud saja gitu, tanpa harus menginstal. Jadi kalau teman-teman kemarin tanya, saya tuh harus pakai laptop yang speknya kayak gimana sih Kak gitu. Nah, kalau standar kami rekomendasikan pakai yang Core i3 dengan RAM minimal 4 GB begitu. Namun kalau seandainya berhalangan bisa dicoba laptop yang ada, mudah-mudahan bisa berjalan cloud-nya begitu. Namun sekali lagi terakhir nih, jika seandainya nggak mungkin juga, kita kita rekomendasikan teman-teman untuk mengupayakan bisa meminjam saudara, teman atau tetangganya lah begitu,
khususnya untuk sesi praktek begitu ya. Tapi untuk mengikuti sesi materi di Zoom misalnya itu bisa cukup dengan menggunakan dengan menggunakan smartphone saja begitu. Namun ketika praktek itu diharapkan bisa menghadirkan laptop tersebut supaya lebih kerasa feel prakteknya begitu. Nah, kemudian juga ada WhatsApp group ya, WhatsApp group untuk koordinasi baik itu di WhatsApp group besar dan WhatsApp group mentoring begitu. Nah, ini berikutnya ada do and don'ts yang harus teman-teman perhatikan selama kegiatan ini kita ikuti. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu hadir pada semua sesi terjadwal, minimal 75% atau kurang lebih di 75 pertemuan totalnya gitu ya. Itu termasuk materi, refleksi, mungkin nanti ada mentoring dan lain sebagainya. Jadi in total gitu ya. Selama ada pertemuan maka itu perlu dihadiri. Minimal 75%. Kemudian mengerjakan semua tugas dan kuis yang diberikan instruktur, aktif bertanya, diskusi, dan konsultasi dengan mentor terkait materi dan tugas. Nah, ini yang paling penting nih, mengisi logbook, weekly report, monthly feedback review, dan lainnya di dashboard MSIB sesuai waktu yang ditentukan. Jadi nanti ada yang daily, weekly, dan sebagainya. Kemudian koordinasi dengan pihak Grid Edu jika mengalami kendala dalam kegiatan. Terakhir kemudian mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sampai akhir dengan semangat, komitmen, dan dedikasi. Bentuknya tidak mengundurkan diri di tengah jalan gitu ya. Jadi kalau berencana mengundurkan diri, istiqoroh dulu lah gitu, pikir-pikir dulu gitu. Jadi sebelum benar-benar diputuskan untuk mengundurkan diri, karena sayang sekali, karena nanti teman akan kena blacklist gitu. Begitu mengundurkan diri dari MSIB ini. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan? Ini beberapa hal diantaranya. Yang pertama itu meninggalkan sesi materi tanpa keterangan dan alasan yang jelas. Kemudian tidak mengikuti materi dan tugas 7 hari berturut-turut tanpa informasi. Kemudian menunda-nunda pengisian logbook, weekly report, monthly feedback review, dan lainnya. Terus menggunakan kata-kata kotor, sara, dan tidak etis lainnya selama kegiatan. Dan memprovokasi sama peserta untuk tindakan melanggar hukum dan pencemaran nama baik. Ini hanya beberapa yang agak urgent saja yang kami highlight. Sementara yang lainnya insya Allah kami sangat percaya teman-teman mahasiswa di sini sudah punya standar etis yang tinggi gitu kan. Mudah-mudahan tidak akan melakukan hal-hal yang asusila seperti itu. Dan ini mudah-mudahan ya dengan media daring ini juga kita tidak bisa meminimalisir hal-hal yang kita khawatirkan tersebut. Nah, kemudian untuk mensupport teman-teman semua belajar selama 1 semester di Grid Edu, ada banyak hal, ada banyak benefit yang sudah kita siapkan. Yang pertama itu ada 4 sertifikat. Nah, ada sertifikat BNSP, sertifikat kompetensi BNSP, ada sertifikat MSIB yang terkonversi 20 SKS, kemudian nanti ada 2 sertifikat tambahan yang berkaitan dengan tema lingkungan, kayak gitu, ada sertifikat internasional dan nasional, yang akan dikeluarkan oleh diantaranya salah satu mitra kita dari Danish Environment, dari Kementerian Kementerian Luar Negeri Denmark, kayak gitu. Kemudian kita juga akan support teman-teman selama 5 bulan, bagi yang aktif, gitu ya, itu kuota belajar 75.000 per bulan. Nanti akan dikirimkan oleh oleh tim kami melalui nomor e-money yang sudah teman-teman isi di data peserta aktif kemarin. Kemudian nanti kita akan lengkapi dengan bimbingan persiapan karir. Insya Allah ada penyaluran kerja bagi yang beruntung atau yang memenuhi syarat. Kemudian selain itu juga ada hadiah, ada merchandise juga, ada merchandise nanti yang akan kita kirimkan 1 paket di akhir program gitu. Di antaranya ada kaos SIB dan tumbler. Selain itu juga ada hadiah best final project untuk setiap program. Ya, satu program itu ada 1 best final projectnya, hadiahnya itu 15 juta begitu. Nah, ini silahkan semangat sejak awal gitu kan, belajar, ikuti tugasnya, dan di akhir nanti ketika final project bisa maksimal begitu. Mudah-mudahan salah satu dari masing-masing program teman-teman bisa mendapatkan best final project ini. Nah, untuk selain itu kita juga ada peserta terbaik dengan program itu jadi yang terbaik. Nah, hadiahnya apa aja sih gitu. Nah, itu ada iPhone 14, ada iPhone 14, ada Samsung A54, ada Mi Redmi Watch 3, Huawei Band 8, ada Xiaomi TWS Buds, dan ratusan ribu saldo e-money. Nah, jadi ini buat teman-teman yang beruntung. Nanti kriterianya macam-macam gitu. Kriteria macam-macam. Bisa jadi nih salah satunya si paling rajin misalnya atau apa gitu. Nah, ini akan jadi hadiah kejutan buat teman-teman semua. Harapan kami yang akan bisa masuk ke ke kompetisi ini adalah orang yang memang memenuhi persyaratan. Di antaranya itu kehadiran minimal di 75% dan lain sebagainya begitu. Nah, tadi saya singgung juga terkait dengan sertifikasi BNSP. Insya Allah, jika tidak ada halangan atau perubahan,
ini adalah skema kompetensi yang akan bisa teman-teman dapatkan nanti ketika teman-teman sudah mengikuti uji kompetensinya. Itu untuk data analis itu akan dapat sertifikasi kompetensi sebagai associate data scientist. Di UIX nanti akan ada sertifikasi sebagai sistem analis, blockchain sebagai junior web developer begitu. Nah, ini insya Allah kita akan adakan di uji kompetensi akan diselenggarakan di sekitar bulan November Desember. Nah, timeline program kita apa aja sih? Jadi kita mulai nih di Agustus dan berakhir di Desember. Di Agustus ini agenda kita ada ya hari ini ada onboarding, kemudian nanti sampai di akhir Agustus ada sesi materi dan weekly mentoring. Di September itu nanti ada onboarding, sesi materi, weekly mentoring dan initial assessment. Di Oktober juga sama ada onboarding, sesi materi, weekly mentoring. Kemudian di November nanti udah mulai masuk ke final project dan uji kompetensi BNSP. Nah, di Desember itu masih berlanjut uji kompetensi BNSP, ada final project final assessment, dan graduation. Jadi semangat sampai 5 bulan ke depan ya, karena akan cukup lumayan padat agenda-agenda kita gitu, yang akan teman-teman ikuti begitu. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang akan teman-teman ikuti selama cycle 5 ini. Ada yang sifatnya daily, weekly, monthly, maupun yang kondisional ya. Untuk yang daily itu ya seperti hari ini, mengikuti materi, sesi webinar materi, ada mengisi presensi materi di Google Classroom. Tadi ada yang kesulitan mengisi sesi presensi, nanti akan dipandu ya. Jadi di sesi presensi itu emang ada screenshotan. Nah, screenshotan dari sesi yang kalian hadiri begitu. Kalau kebetulan hari ini bukan sesi Zoom, mungkin ada yang hadirnya di YouTube, screenshot saja tanda bahwa kalian sudah hadir di sesi tersebut. Nanti itu dijadikan bahan upload untuk di presensi. Kemudian ada mengisi learning feedback setiap selesai Zoom materi. Kemudian ada mengerjakan kuis jika ada kuisnya. Kemudian ngisi logbook harian. Nah, ini logbooknya sebaiknya diisi harian, jangan ditumpuk karena nanti akan memberatkan begitu. Itu di dashboard MSB. Kemudian jika berhalangan hadir silakan izin dan diskusi bersama mentor via grup WA mentoring. Jadi di grup WA itu diskusinya bisa daily. Tapi untuk yang sesi live itu di weekly. Nah, ini di weekly itu ada sesi weekly review mentoring setiap Sabtu jam 10 sampai jam 12 untuk 3 bulan ke depan. Kemudian ada ngisi presentasi mentoring di Google Classroom, mengerjakan tugas materi dan diserahkan via Google Classroom sesuai dengan due date-nya. Dan terakhir ada isi weekly report di dashboard MSB. Nah, yang bulanan ada sesi refleksi, ada feedback review di dashboard MSB. Biasanya kita kita batasi di maksimal tanggal 25 setiap bulannya. Selain itu nanti ada final project di akhir yang bisa dikerjakan bersama kelompok Finpro. Kemudian ada final assessment, kemudian juga ada uji kompetensi BNSP dan mengirimkan laporan akhir program. Nanti itu di akhir gitu ya. Dan yang lain kondisional sesuai dengan waktunya begitu. Nah, mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan aktivitas kita selama kurang lebih 1 semester ke depan di SIB Cycle 5 ini. Dan setelah ini nanti ya setelah sesi internal onboarding nanti kita insya Allah akan pandu teman-teman untuk bisa sign in ya di LMS-nya Grid Edu, karena kemarin memang kita masih menyiapkan, sehingga kita pending dulu untuk sign in ke LMS-nya Grid Edu. Mudah-mudahan nanti bisa dipandu melalui grup WA yang teman-teman sudah bergabung di sana. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan cukup jelas. Jika tidak jelas, silahkan ditanyakan di grup WA aja gitu. Khawatirnya di Zoom ini nggak ke rekam semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin itu terakhir saya ucapkan terima kasih, semangat terus. Komitmen sampai akhir begitu. Mudah-mudahan kita sukses dari program ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Caul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya Mas Am atas pemaparan singkatnya untuk program yang akan dijalankan ya sama kita semua nantinya dalam waktu 5 bulan ke depan gitu. Nah, mungkin berdasarkan dari yang sudah Mas Amrullah tadi sampaikan, jadi ada 3 program gitu ya yang akan dijalankan oleh Grid Edu untuk program studi independen ini. Di antaranya ada data analis, terus ada UI UX design, dan juga ada blockchain.
Kayak gitu. Nah, perlu teman-teman tahu juga dan garis bawahi tadi ada untuk bobot prasensi gitu ya, itu paling besar sekitar 40%. Dan mungkin teman-teman bisa sambil menyiapkan juga sebelum programnya berlangsung. Tadi buat tools ya, buat tools yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama itu untuk data analis, ada Python, terus juga ada Google Collaboratory, terus juga untuk UI UX, tolong dipersiapkan untuk Figma dan Miro-nya. Untuk blockchain bisa disiapkan Visual Studio Code, Next.js, dan JavaScript. Mungkin itu ya teman-teman bisa langsung dipersiapkan aja dari sekarang gitu sebagai bentuk antusias teman-teman untuk mengikuti program ini. Gitu. Oke, nah pasti dari teman-teman tambah nggak sabar ya untuk mengikuti program ini. Nah, tadi di awal aku udah infoin kalau teman-teman akan dibimbing oleh expert dan mentor yang udah mumpuni gitu ya di bidangnya. Mungkin banyak yang khawatir apa bisa expert dan mentor itu membimbing teman-teman yang jumlahnya luar biasa banyak. Kurang lebih sekitar 800 menti gitu ya yang telah tergabung. Tenang ya teman-teman, karena setiap program nantinya akan dibagi ke dalam kelompok kecil yang nantinya juga akan dibimbing oleh satu persatu gitu ya, oleh mentor. Nah, siapa aja sih buat expert dan mentor yang terkait? Yuk kita dengerin perkenalan expert dan mentor yang akan disampaikan oleh partnership team dari Grade Edu, Kak Olivia dia. Silakan Kak Olive. Halo, thank you Kak Caul atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat nih kepada teman-teman 800 peserta yang berhasil gabung di program Kampus Merdeka di batch 5 ini. Terus juga mungkin sebelum kita masuk nih ke pengenalan untuk mentor dan expertnya, kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, aku Olivia, tim partnership Grade Edu, yang nantinya akan membersamai kalian semua juga nih selama 5 bulan ke depan, khususnya di PIC Data Analyst. Mungkin nanti yang di Data Analyst bakal sering nih ketemu sama muka aku nih di setiap kelas. Oke, mungkin kita mulai saja ya, mungkin bisa di-share kali ini ya, slide-nya. Oke, ini dia. Jadi teman-teman untuk program Kampus Merdeka ini nanti kita akan terbagi menjadi 2 instruktur ya. Untuk yang pertama itu nanti akan ada tim expert dan tim mentor. Kalau untuk tim expert sendiri adalah tim yang akan menjadi instruktur kalian day to day di hari Senin sampai Jumat untuk menjelaskan dan memaparkan materi sesuai dengan silabus yang mungkin sudah teman-teman semua isi ya. Sudah semua teman-teman lihat dan semua pegang. Lalu untuk mentor sendiri itu adalah instruktur yang nantinya akan memanage kalian untuk mentoring kalian di setiap hari Sabtu pada bulan Agustus sampai bulan September, dan nanti khusus di bulan November teman-teman itu kan akan mengerjakan full final project ya. Nanti itu juga akan dihandle oleh mentor. Jadi untuk sesi Senin sampai Jumat dan hari Sabtu itu teman-teman punya tim yang berbeda untuk pengajar. Jadi kalau bisa sih kalau untuk pertanyaan mengenai pengisian expert yang kayak Senin sampai Jumat itu tidak ditanyakan ke mentor ya, karena nanti yang mengisi itu juga tim expert bukan tim mentor. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai kelas di hari Senin sampai Jumat, teman-teman bisa chat di kolom grup WhatsApp mentoring, nanti akan dijawab oleh PIC tim Grade Edu. Karena saya menemui nih beberapa pertanyaan yang teman-teman sampaikan ke mentor dan mentor tidak bisa menjawab kali ya. Oke, mungkin kita kenalkan dulu kali ya. Jadi karena seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Am, di batch ini tema program kita ini tentang isu lingkungan. Jadi kita punya beberapa expert tamu untuk menjelaskan isu lingkungan yang dimana nanti teman-teman abis ini jam 10.30 atau setengah 11 sampai jam 12 teman-teman lanjut nih untuk kuliah umum bersama Bapak Dudi Permana. Bapak Dudi Permana merupakan penulis Green Management Strategy in Sustainable Development. Jadi teman-teman jangan sampai nggak masuk ya pada kelas nanti yang jam setengah 11 sampai jam 12, karena untuk ini nanti akan kita berikan sertifikat lingkungan ya yang akan diberikan kepada teman-teman yang teman-teman dapati dengan syarat teman-teman wajib mengikuti semua rangkaian yang berhubungan dengan lingkungan. Siapa aja sih pengisi acaranya? Nanti pertama itu ada Rasmus, lalu ada Ibu Sinta, Ibu Ana, Bapak Agadia, Bapak Rocky,
Sofi, Dodi Iswandi, dan Zaimah. Jadi nanti pembicara ini akan mengisi di minggu-minggu awal ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk terus ikut kelas pada sesi isu lingkungan ini agar nanti di akhir acara teman-teman bisa mendapat sertifikat lingkungan. Oke, mungkin untuk next selanjutnya ini untuk yang program blockchain. Jadi alhamdulillah untuk peserta blockchain kan ada 60 peserta. Nanti teman-teman 60 peserta ini akan akan dipelajari atau akan diajarkan oleh instruktur. Pertama itu ada Mas Gilang. Mas Gilang merupakan CEO dari Blocksphere. Jadi Mas Gilang ini sudah sejak tahun 2017 mengadakan lokakarya pengembangan blockchain langsung di seluruh komunitas dan perusahaan di Indonesia, Singapura, dan Thailand dengan lebih dari 1.000 peserta. Yang kedua ini ada Mbak Asih Karnengsi. Mbak Asih Karnengsi merupakan chairwoman di Indonesia Blockchain Associate. Mbak Asih ini juga sudah menjabat sebagai chairwoman sejak tahun 2021 dan dia juga sudah aktif ya di beberapa organisasi blockchain di Indonesia. Yang ketiga ini nanti ada Mas Ron. Mas Ron ini adalah CEO Meta Rezera dan juga Mas Ron merupakan edukasi tim dari BlockDev ID. Jadi kita juga bekerjasama dengan BlockDev ID maupun ABI dalam penyelenggaraan Kampus Merdeka khususnya program blockchain. Nah, yang keempat ini SME-nya itu ada Mas Sofian Hadiwijaya. Mungkin beberapa teman-teman sudah sering mendengar ya Mas Sofian ya. Mas Sofian merupakan salah satu pendiri startup retail Warung Pintar. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman di bidang industri di dunia khususnya komunitas teknologi. Nah, kalau untuk expert hariannya maksudnya dari day to day di hari Senin sampai Jumat ya, untuk peserta blockchain nanti akan diajarkan atau akan dibimbing oleh Karaka dan Kak Kaisar. Jadi Karaka merupakan blockchain and backend developer di ozaru.com, untuk Kak Kaisar merupakan blockchain engineer di Stockbit. Untuk mentor sendiri, jadi nanti 60 peserta atau teman-teman dia di blockchain ini insya Allah akan dibimbing oleh 3 mentor. Yang pertama itu ada Kak Iqbal, lalu ada Kak Naufal, dan Kak Taurik Ahmad. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti saat apabila pembelajaran di kelas day to day-nya ada yang tidak mengerti, nanti bisa langsung dibimbing oleh Kak Iqbal, Kak Naufal, dan Kak Taurik di WhatsApp group maupun di Google Meet di setiap Sabtu. Lalu untuk program yang kedua, kita ada program data analis. Tadi seperti yang sudah disinggung kali ya di awal oleh Kak Roja. Jadi untuk data analis ini kita udah kloter kedua kali. Yang pertama itu di batch 3 dan saat ini di batch 5. Untuk expertnya sendiri itu masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi di sini tuh ada Mas Arif. Mas Arif merupakan data analis di Medco. Lalu juga selain menjadi data analis di Medco, Mas Arif ini juga seorang dosen ya di BSI dan dia juga pernah berpengalaman bekerja di korporat Mata Tilar Group selama kurang lebih 13 tahun. Jadi Mas Arif ini sudah malang melintang ya untuk memperkenalkan data analis di Indonesia. Yang kedua ini ada Mas Nasmi Tamara. Mas Nasmi Tamara merupakan senior data analis di Tokopedia. Beliau juga sudah aktif di dunia data analis nih sejak tahun 2018 sebelum di Tokopedia. Lalu yang ketiga itu ada Mas Adam Ardiansyah, analitik dari video. Lalu untuk mentornya sendiri nanti di data analis ini karena kita memiliki peserta terbanyak yaitu 420 peserta akan dibimbing oleh 17 mentor. Jadi ada Kak Muhammad Adam, Kak Jasinta, Kak Fahril, Kak Zaki, Kak Tasya, Kak Dena, Kak Permana, Kak Adam Hafid. Lalu juga ada Kak Halim, Kak Rizky, Kak Mahesa, Kak Bimo, Kak Ina, Kak Indra, Kak Puspita, Kak Sigit, dan Kak Rugun. Mungkin nanti teman-teman bisa berkenalan langsung ya dengan mentornya yang sudah ada di WhatsApp group ataupun nanti di sesi hari Sabtu. Jadi nanti teman-teman bisa lebih merasa dekat lagi sih dengan para mentornya yang akan membimbing teman dari awal kelas ini berjalan hingga nanti membuat final project. Yang terakhir, program terakhir itu kita ada expert dan mentor UI UX. Kalau UI UX sendiri ini ada 320 peserta. Kita punya 4 instruktur atau expert yang akan mengajari kalian kurang lebih 2,5 bulan ke depan. Itu ada Mas Rido Satria, senior product design di MNC Mr. Aladin. Lalu ada Kak Aulia Hanafi, independent research consultant. Lalu ketiga itu ada Kak Faris, UI UX writer at GovTech Edu. Lalu keempat ini nanti akan
ada Kak Taufik Syahrir, Head of Production Design Research at Link aja. Untuk mentornya sendiri, teman-teman nanti akan dipegang oleh 13 mentor. Jadi satu mentor akan membimbing 24 sampai 25 menti. Nanti mungkin teman-teman akan atau udah kenalan kali ya di WhatsApp grup ya dengan para mentornya. Jadi ada Kak Revi, lalu ada Kak Bimo, ada Kak Nuralim, ada Kak Fania, Kak Arfiatna, Kak Rizky, Kak Hovifa, lalu ada Kak Naji, Kak Samuel, Kak Fauzia, Kak Hasfi, Kak Nyai, dan Kak Ismawati. Mungkin sekian aja nih perkenalan untuk expert mentornya. Nanti untuk lebih detail dan lebih lengkapnya lagi, nanti bisa teman-teman tanyakan kali ya di hari Sabtu. Sekali lagi aku mau infoin, jadi kalau untuk kelas di hari Senin atau Jumat, untuk pelaksanaannya bukan tanggung jawab mentor untuk menjawab. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan seperti absen, pelaksanaan kelas, dan lain-lain, bisa tanya aja di PIC masing-masing di WhatsApp grup ya. Karena mentor tidak mengisi di hari-hari Senin sampai Jumat saat pelaksanaan yang dilakukan melalui Zoom. Oke, thank you Kak Caol. Mungkin aku kembalikan kali ini ke Kak Caol untuk melanjutkan. Thank you. Baik, terima kasih banyak ya Kak Olive atas pemaparan untuk pengenalan mentor dan expertnya. Dan mungkin dari teman-teman ada yang kenal gitu ya salah satu dari expert atau mentornya. Nah, aku harap dari teman-teman udah agak sedikit tahu ya kira-kira siapa saja sih mentor dan expert yang akan menghandle teman-teman gitu, biar ada gambaran atau mungkin bisa langsung stalking LinkedIn-nya gitu ya. Oke, nah sebelum kita akhiri sesi ini, aku pengen kenalan nih, mungkin karena kita punya 3 program ya, mungkin dari satu program satu menti atau satu orang gitu, nanti bisa dikenali nama, asal universitas, program yang diikuti, terus alasan kenapa memilih Grade Edu, terus nanti yang terakhir harapannya itu apa setelah sesi ini berakhir. Nah, nanti mungkin nggak perlu lama-lama gitu ya, karena perkenalan singkat aja cukup 2 menit gitu. Oke, aku pilih secara random ya untuk program UI UX. Boleh untuk Kak Alda Larasati bisa dibantu untuk on mic dan on cam. Halo Kak Alda. Halo Kak, Halo, mungkin bisa perkenalan ya Kak Alda, singkat aja nggak apa-apa. selamat pagi, halo semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya Alda Larasati, akrab dipanggil Alda. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika Universitas Lampung dan di sini mengikuti program studi independen di bidang UI UX. Oke, salam kenal ya Kak Alda, lumayan jauh juga ternyata dari Lampung. Oke, harapannya apa nih Kak Alda setelah mengikuti program ini? Jadi yang pertama mungkin saya sampaikan alasan dulu ya Kak ya. Jadi alasan Boleh. saya memilih program studi independen UI UX itu sebenarnya berkaca pada tingginya minat saya untuk belajar lebih dalam mengenai desain interface suatu software. Nah, ketika saya mencari tahu beberapa mitra yang menyediakan ruang belajar di bidang ini, saya ngerasa Grid Edu itu merupakan mitra yang paling cocok. Kenapa? Karena di sini Grid Edu itu siap untuk memberikan fasilitas yang menurut saya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya di 5 bulan ke depan. Seperti pemberian kuota belajar selama program berlangsung, konversi kurikulum dengan jumlah 20 SKS, menyediakan dukungan instruktur dan juga mentor, apalagi nantinya di akhir saya bisa mendapatkan 4 sertifikasi sekaligus dan juga sertifikasi BNSP. Kemudian ada 2 fasilitas lagi yang menurut saya bisa menjadi poin plus mengapa saya memutuskan untuk mengikuti program ini di Grid Edu, yaitu disediakannya bimbingan persiapan karir dan juga penyaluran kerja setelah lulus. Nah, dari 2 hal besar ini, harapan saya setelah berakhirnya kelas ini, saya dapat menambah wawasan saya lebih dalam mengenai bidang UI UX, kemudian dapat meningkatkan keterampilan yang nantinya dapat saya terapkan di waktu ke depan, khususnya yaitu meningkatkan peluang kerja saya. Kemudian saya dapat membangun jaringan melalui interaksi yang saya bangun bersama teman-teman, dengan mentor, dan juga tenaga ajar yang ada di Grid Edu. Dan terakhir itu, saya berharap nantinya dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Grid Edu dapat menambah rasa percaya diri saya, sehingga saya dapat terbuka terhadap pandangan yang beragam, sehingga lebih siap menghadapi tantangan di waktu ke depan. Terima kasih, Kak. Oke, Kak Alda lumayan panjang ya dan banyak banget. Semoga bisa terrealisasikan ya Kak Alda. Terima kasih Kak Alda buat sharingnya. Oke, mungkin aku lanjut ya ke program data analis. Aku pilih, boleh deh Kak Ririn Nurdianti dari program data analis. Halo Kak Ririn. Halo,
Iya, terima kasih sebelumnya Kak Caul ya untuk kesempatannya. Sebelum mohon maaf kalau lightingnya agak nggak terang ya. Perkenalkan saya Rin Nurdianti, saya dari Prodi Bachelor of Informatics. Di sini emang namanya BCI. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Eh, Kalau ditanya motivasi atau alasan saya kenapa mengikuti program ini ya, khususnya studi independen ya saya pengen mengasah hal-hal yang belum saya dapatkan di kampus saya, khususnya di bidang data analysis di Big Data Predictive. Kenapa saya memilih Grid Edu? Sebenarnya nggak banyak ya alasan saya. Kalau perihal benefit, mungkin semua orang bisa memberikan benefit ya dari mitra manapun. Cuman di sini menurut saya yang paling menunjang saya dari Grid Edu ini adalah course-nya. Di mana course ini sangat linear dengan konversi SKS universitas saya yang mungkin saya mengikuti kegiatan ini tidak membuang-buang waktu. Dalam artian benar-benar saya manfaatkan untuk konversi SKS-nya dan sangat cocok dengan CPMK dari universitas saya. Kemudian saya juga sangat cocok dengan course Grid Edu yang tidak ada, yang bisa dibilang tidak semuanya ada di matkul saya sebelumnya. Jadi menurut saya hal inilah yang perlu saya cari. Dan harapan saya ke depannya, mungkin karena saya di sini juga masih belajar, harapan ke depannya saya bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapat di Grid Edu ini ke teman-teman saya, baik dari lingkungan sosial maupun lingkungan yang lainnya. Dan saya juga berharap bisa banyak membantu masyarakat di bidang ini karena ini sangat masih tabu ya di masyarakat. Jadi harapan besar saya adalah itu. Untuk kedepannya ya saya akan terus belajar dan bisa menggunakan benefit dari Grid Edu ini untuk menunjang karir saya di bidang yang saya tuju. Itu sih Mbak. Sebelumnya mohon maaf jika nggak terlalu bagus gitu karena ini juga spontan. Terima kasih Mbak. Oke, wow, keren banget Kak Ririn, mantap ya. Ternyata relevan juga ya program yang diikuti sekarang buat konversi SKS di kuliahnya gitu. Oke, mantap. Mungkin buat yang terakhir dari blockchain, dari program blockchain, aku panggil Kak Amelia Hari Ambarwati. Halo Kak Amelia. Halo Kak. Halo. Perkenalin, nama saya Amelia Hari Ambarwati. Sebelumnya terima kasih banyak nih atas kesempatannya Kak Caul sama teman-teman juga sama Grid Edu terutama udah bisa ngelurusin saya ke program ini. Saya Amelia Hari Ambarwati, bisa dipanggil Amel, dari Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusannya manajemen. Walaupun agak beda, saya ikut dari program Solidity Blockchain Developer. Nah, kenapa sih saya pengen di Grid Edu dan saya daftar nih di sini? Nah, pertama, kalau misalnya saya lihat dari sisi jurusan saya manajemen itu, kalau misalnya dia tuh kayak blockchain ini sekarang lagi berkembang pesat banget ya, apalagi kayak di luar sana. Dan kalau dilihat lagi di Indonesia tuh kayak masih jarang gitu terdengar kayak blockchain apaan sih kayak gitu. Nah, jadi mumpung karena juga nyari pembelajarannya itu juga kayak nggak gampang, habis itu apalagi ada Grid Edu yang nyediain itu kayak membuat saya menarik banget nih ada program pembelajaran blockchain ini gitu. Habis itu kan kalau diketahui lagi kan Stupen ini online, jadi kayak bisa lebih fleksibel. Kalau misalnya kadang ada juga program yang malam itu juga. Nah, selain itu di sini kan ada juga tadi udah dijelasin sih sama kakak-kakak yang lain itu juga ada sertifikatnya, sertifikat nasional sama internasional. Nah, sertifikat itu tuh juga bisa membangun saya buat nambahin profil LinkedIn gitu biar lebih cantik gitu profil LinkedIn-nya. Habis itu ini sih sebenarnya agak berbeda, cuma admin di Grid Edu ini kayak ramah banget, informatif. Jadi kayak kalau misalnya ditanya tuh sangat informatif lah sama komunikatif gitu adminnya Grid Edu. Semoga bisa dipertahanin sama dikembangin lagi. Kalau untuk harapannya sendiri mungkin sama juga ya sama teman-teman yang lain, sama Kak Alda dan Kak Ririn tadi. Habis itu kayak bisa ngimplementasiin ilmu baru di sini. Habis itu juga kalau saya di manajemen mungkin bisa dikolaborasiin ya blockchain ini sama kayak ilmu-ilmu manajemen yang lain. Habis itu kedepannya karena ada tadi juga dijelasin tentang program persiapan kerja, mungkin saya bisa berharap bisa masuk pasar lah yang berhubungan sama project blockchain ini gitu. Mungkin itu sih Kak harapan dan alasan saya masuk di Grid Edu. Oke, Kak Amel, terima kasih banyak ya buat sharing-sharingnya. Tadi katanya admin dari Grid Edu ramah-ramah.
Makasih banyak ya, Kamel. Oke, nah mungkin eh, buat teman-teman yang belum kenalan, nanti bisa kenalan secara internal aja ya di grup masing-masing, biar lebih interaktif kayak gitu. Oke, nah nggak kerasa kita udah di penghujung sesi. Supaya aku mau kasih informasi tambahan, sebenarnya informasinya udah dikasih tahu sih sebelumnya sama Mas Amullah dan sama Ibu CEO, tapi aku mau mengulangi lagi supaya teman-teman makin semangat mengikuti programnya. Jadi nanti akan ada hadiah gitu ya dan benefit yang akan teman-teman dapetin bagi yang beruntung aja ya gitu. Nah, apa aja sih hadiahnya? Yuk kita simak video ini. Oke, nah itu teman-teman untuk detail hadiahnya gitu ya. Nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan itu ada hadiah untuk best student atau menti terbaik dari ketiga program. Ada ratusan ribu saldo GoPay, terus barang-barang dari brand terbaik. Kemudian ada TWS ya, dapat TWS juga. Ada Redmi Watch, terus juga ada Samsung A54, terus ada iPhone 14 gitu. Nah, silakan teman-teman gimana caranya berkompetitif gitu ya supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik kayak gitu. Dan mungkin buat informasi tambahan juga nantinya akan ada uang tunai sebesar 15 juta untuk setiap kelompok yang mendapatkan nominasi final project terbaik per programnya gitu. Jadi nantinya dari UI UX dapat satu, dari data analis satu kelompok, dan dari blockchain pun satu kelompok. Oke. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman, jangan dulu leave dari Zoom, di sini aja, karena akan langsung dilanjutkan ke kuliah umum. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Ya, tetap stay di sini aja, karena akan dilanjutkan buat kuliah umum. Terima kasih. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.